Shalom, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang bisa kami nikmati kembali pada hari ini. Kami mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau berjalan dalam terang-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami leluasa bekerja di dalam hati kami untuk memberikan roh pengertian dan merubah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 26. Begini firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tentu saja kita tahu lagu ini, namun tahukah kita cerita di balik lagu ini sebuah cerita yang sangat memilukan. Saudaraku, lagu ini diambil dari kata-kata terakhir seorang laki-laki yang bernama Nokseng dari India. Kisah ini mungkin seharusnya berhenti di sini. Ketika Nokseng dan keluarganya tewas terbunuh karena iman percaya mereka menjadi pengikut Kristus. Namun saudaraku, karya Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kondisi dan waktu. Kematian sebuah keluarga sebagai martir justru ini membuka jalan bagi tersiarnya kabar keselamatan bagi kepala suku dan penduduk desa di mana Nokseng dan keluarganya terbunuh. Bahkan mereka, kepala suku dan seluruh penduduk desa, memutuskan menjadi pengikut Kristus yang setia. Luar biasa. Saudaraku, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Nokseng tersebut. Mungkin kita sekarang sedang sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita sendiri. Mungkin kita sedang sibuk memikirkan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan kita sendiri. Atau mungkin saja sekarang kita sedang sibuk dengan usaha memperluas kerajaan kekayaan kita sendiri. Tapi tahukah kita bahwa semua yang kita nikmati semua semata-mata dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bangsa Israel yang ditolong Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang tidak lagi peduli kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa semua apa yang mereka dapat adalah hasil dari mereka sendiri. Mereka mengandalkan dirinya sendiri, bahkan mereka sudah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka. Mereka dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Di dalam pembuangan mereka diproses penganiayaan, kesengsaraan, kesulitan. Bahkan mereka tidak lagi menjadi orang merdeka karena mereka tidak menjadi orang nomor satu di negeri yang asing. Namun ketika mereka datang kembali bertelut kepada Tuhan, lalu mereka dengan kasih Allah, mereka diselamatkan dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, bukan hanya itu saja. Nubuatan yang diberikan kepada Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang juru selamat, penebus dosa manusia. Allah tidak hanya memberikan berkat-berkat secara fisik saja,
Allah tidak hanya memberikan berkat-berkat secara materi saja, namun Allah juga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat manusia, menebus dosa manusia. Semua berkat-berkat yang diterima oleh bangsa Israel, itu jugalah yang kita terima saat ini. Kita tidak hanya menerima berkat-berkat secara fisik, secara materi saja, namun kita diberkati oleh Tuhan lewat kematian Yesus Kristus. Kita sudah menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang merdeka, dan lewat kebangkitan Yesus Kristus kita dipilih menjadi orang-orang terpilih untuk diangkat ke surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Saudaraku, tentu saja hal ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Kabar baik yang layak kita kabarkan kepada setiap orang. Penebus kita yang sudah menebus dosa kita lewat kematiannya di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita sudah menerima kehidupan kekal itu gratis. Tugas kita adalah menjalankan misi Tuhan, mengabarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan-pelayanan kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan luar biasa dahsyat, merubah kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat, karena Engkau tidak hanya memberikan berkat-berkat rohani kami, berkat-berkat jasmani kami saja, namun Tuhan sudah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal lewat kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya, membangkitkan setiap orang percaya sampai ke rumah Bapa, kepada kerajaan yang kekal. Biarlah Tuhan kami menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus ya Bapa. Rubahlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kami sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.